Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Kiranya kabar baik senantiasa menyertai kita. Kita kembali bertemu pada hari ini untuk bersama-sama beribadah masih di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kesehatan dan keselamatan pada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dan anugerah dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami dan sertai kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik dan juga boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dasar perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita tadi merupakan salah satu bacaan yang cukup terkenal dalam konteks misi kekristenan. Dalam perikop tadi terdapat perintah terakhir Yesus sebelum naik ke surga yang dikenal dengan sebutan perintah agung atau amanat agung. Nah, hal ini bukan berarti kemudian perintah ini menjadi perintah yang lebih utama dan lebih penting daripada perintah-perintah Yesus yang lainnya, tidak. Tapi semua perintah Yesus itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, semua dalam satu korelasi yang ada, gitu ya. Dan saudara-saudara, perintah ini yang kemudian seringkali ditafsirkan oleh gereja-gereja atau dikatakanlah oleh kekristenan untuk mengkristenkan orang sebanyak-banyaknya, bahkan mengkristenkan dunia. Karena penafsiran yang demikian ini kemudian membuat perikop ini disalah pahami, banyak disalah mengertikan, sehingga mengaburkan pesan yang lebih penting, pesan yang lebih utama yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita melihat perikop ini atau ayat ini dengan lebih utuh sehingga kita bisa memahami dan bisa mengambil pesannya secara jelas dan utuh pula. Nah, saudara-saudara, Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi ketika itu yang juga dalam tekanan pemerintahan Romawi. Jadi pesan ini disampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi supaya kekristen Injil, kabar sukacita, pengajaran Yesus tidak hanya disampaikan kepada bangsa Yahudi, tetapi ke seluruh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Nah, saudara-saudara, yang menjadi persoalan seringkali adalah di dalam perintah Yesus di ayat ke-19 dan 20 ini, kita hanya fokus pada ayat yang ke-19 yang demikian. "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Tapi seringkali ayat 20 yang memang menjadi kata-kata selanjutnya seringkali tidak kita perhatikan. Di ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, seringkali kita hanya memotong ayat ini di ayat 19 saja, tetapi di ayat ke-20 seringkali kita lupakan. Nah, saudara-saudara, padahal tidak seperti itu. Kerangka berpikir atau konteks dari ayat ini sebenarnya bukan melulu soal membaptiskan orang sebanyak-banyaknya,
tetapi adalah menjadikan banyak orang itu murid Yesus dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang sudah Yesus perintahkan kepada para murid. Dan ketika itu sudah berlangsung semua, sudah dilakukan, baru mereka akan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dibaptiskanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini salah satunya adalah berbicara tentang relasi kesatuan di dalam Allah Trinitas. Nah, itu yang mau disampaikan. Dan mengajar di sini sebenarnya bukan melulu mengenai mengajar sebatas pengetahuan intelektual, tapi segala sesuatu yang juga dilakukan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ayat ini sebenarnya ada sebuah konsekuensi yang harus dijalankan oleh para murid ketika itu dalam misi pemuritan yang ditugaskan Yesus. Konsekuensinya yaitu mengajarkan kepada mereka. Itu tadi ya, mengajarkan kepada mereka. Itu yang menjadi pusat. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut dari perikop ini sebenarnya kita belajar bahwa bukan melulu kuantitas yang menjadi penting dan utama, tetapi juga kualitas dari murid-murid Yesus. Baik itu murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus atau murid-murid yang nanti setelah diajarkan oleh para rasul-rasul menjadi murid Yesus. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Ketika ini kita tarik dalam konteks sekarang, berbicara bukan mengenai pengutusan kepada kita tentang, poinnya bukan tentang agama Kristennya atau menjadi Kristennya, melainkan juga tentang nilai-nilai kekristenannya yang juga dipahamkan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pesan utama dan pesan yang paling penting dalam misi pemuritan Yesus yang ditugaskan kepada para murid ketika itu dan juga pada kita sekarang ini. Saudara-saudara, berbicara mengenai murid Yesus, menjadikan murid yang berkualitas, berarti juga berbicara tentang kesediaan dengan sepenuh hati untuk mengikuti dan meneladani segala sesuatu yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh gurunya. Nah, saudara-saudara, belajar menjadi murid Kristus yang utuh ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh UNESCO. Nah, UNESCO ini punya 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, itu semua ini adalah salah satu bisa kita kaitkan dengan bagaimana bisa menjadikan murid yang berkualitas, murid Yesus yang seutuhnya. Saudara-saudara, pilar yang pertama tadi adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Artinya adalah menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus itu kita belajar dan memahami untuk mengetahui segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus, dan kemudian mencoba memaknai, memahami dan mengambil pesan dari setiap ajaran-ajaran Yesus tersebut. Itu yang dinamakan dengan belajar untuk melakukan. Lalu tataran yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk berkarya atau melakukan. Nah, saudara-saudara, di poin ini maksudnya adalah setelah kita tadi memahami, setelah kita mengetahui segala ajaran, segala teladan yang Yesus berikan, kemudian kita belajar untuk melakukan atau belajar untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan. Itu yang menjadi poinnya di sini. Lalu pilar yang selanjutnya adalah learning to be atau belajar menjadi. Nah, saudara-saudara, belajar menjadi di sini adalah maksudnya menjadi manusia dan menjadi murid Yesus yang seutuhnya. Ketika kita sudah mengetahui, memahami, lalu kemudian kita sudah belajar melakukan segala sesuatu, kita belajar berkarya seturut dengan apa yang Yesus ajarkan dan teladankan, maka kemudian disitulah kita belajar menjadi manusia seutuhnya
belajar menjadi murid Yesus yang seutuhnya. Itulah yang disebut dengan learning to be atau belajar menjadi. Lalu tataran yang keempat adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Nah, setelah ketiga tataran tadi, tataran yang keempat adalah maksudnya bahwa menjadi murid Kristus berarti bersedia untuk hidup bersama dengan orang lain. Bersedia untuk hidup berdampingan dengan penuh kasih dan solidaritas. Dalam hal ini kita belajar memahami diri dan belajar memahami orang lain, juga belajar menerima diri dan juga belajar menerima dan mengampuni orang lain. Itulah 4 pilar pendidikan UNESCO yang saya kira selaras juga dengan bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus yang seutuhnya, murid Yesus yang berkualitas. Terus belajar. Nah, hal-hal di atas tadi yang disebut dengan belajar menjadi seorang murid yang berkualitas. Nah, dengan kualitas yang dimiliki, saudara-saudara, harapannya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi teladan bagi banyak orang yang melihat, bagi banyak orang yang merasakan karyanya, merasakan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan natural, melalui karya Roh Kudus, banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang merasakan itu, bersedia menjadi murid Kristus. Dan satu hal yang penting adalah mengajarkan atau ajarlah mereka melakukan itu supaya menjadi murid-murid Kristus, bukan menjadi murid-murid kita. Ini yang menjadi poin penting juga. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita mau mengajarkan kepada mereka, kepada orang lain, segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada kita, kalau kita sendiri belum paham betul, kita belum mengerti betul apa yang menjadi ajaran Yesus dan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan ke orang lain kalau kita belum bisa belajar dan melakukan dengan seutuhnya? Untuk itu marilah kita belajar dari keempat pilar tadi, keempat hal tadi, supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang berkualitas, murid Kristus yang seutuhnya. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya saya mengajak kita, sebelum kita dengan semangat yang menggebu-gebu, penuh dengan arogansi untuk mengkristenkan seseorang, marilah kita belajar dulu menjadi manusia dan murid Yesus yang seutuhnya. Dengan demikian, kita bisa mengemban dan melaksanakan perintah Yesus itu untuk mengajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada kita dengan semangat cinta kasih dan tanpa memandang yang lain sebagai objek yang patut atau harus ditaklukkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk senantiasa belajar menjadi manusia dan murid Yesus yang seutuhnya, sehingga kita bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.